Kan, sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Saudaraku, gereja memang bukan dari dunia ini. Tetapi gereja diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi dan cinta kasih Tuhan di dalam dunia ini. Kita bersyukur selama 1 bulan ini kita dapat melaksanakan kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan di dalam tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan bagi Kristus. Agenda-agenda sudah dilaksanakan, utamanya adalah kegiatan sosial berbagi kasih, baik kepada warga jemaat maupun warga di sekitar lingkungan Kombes Pol 66, agar kita dapat menyatakan kasih Tuhan, terlebih di tengah-tengah pandemi corona yang kita alami pada saat ini. Dalam kesempatan yang indah ini, atas nama Majelis Jemaat, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa karena warga jemaat dengan penuh setia dan sukacita mendukung kegiatan aksi sosial ini, baik persembahan natura, persembahan uang, tenaga dan pikiran. Kita percaya semua jerih payah ini tidak akan sia-sia. Saudaraku, mari kita terus menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun dan kapanpun kita menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia. Ibadah pada hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Bambang Margono dari GKJW Jemaat Blitar. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Pandemi COVID-19 memberikan dampak di seluruh kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan bergereja. Banyak agenda gereja yang kemudian harus dibatalkan atau mengalami penyesuaian. Seperti agenda bulan kesaksian dan pelayanan yang kita mulai sejak tanggal 21 Mei yang lalu. Di tahun ini, kita memusatkan diri pada pelaksanaan aksi sosial untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar gereja. Meski berada dalam kondisi di tengah pandemi, seluruh warga jemaat bersemangat memberikan dukungan pada aksi sosial ini.
ditambah dengan dukungan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo, terkumpul 199 paket bantuan. Paket ini kemudian disalurkan kepada warga di RT 10 sampai 18 dan juga kelurahan. Tidak hanya itu, bantuan ini juga menjangkau panti asuhan, tukang becak, serta pemilik warung yang ada di sekitar gedung gereja. Sungguh, berlangsungnya aksi sosial ini menjadi bukti bahwa Tuhan senantiasa memampukan kita untuk terus bersaksi dan melayani di tengah segala kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Hari ini, bulan kesaksian dan pelayanan resmi diakhiri. Meski demikian, semoga kesaksian dan pelayanan kita tidak berakhir dan terus akan mengalir hingga sepanjang masa. Kiranya Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Saya Pendeta Bambang Margono. Saat ini melayani di GKJW Jemaat Blitar. Saya mengajak semua warga GKJW untuk ambil bagian di dalam ibadah minggu sekalipun di rumah. Kiranya kita semua diberi kekuatan, kesehatan menghadapi semua yang kita hadapi saat ini. Pandemi Corona, supaya semua menjaga dirinya dan tetap sehat. Selamat membangun ibadah. Amin. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah saat ini, Minggu 21 Juni 2020, dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Margono dan Majelis Jemaat GKJW Blitar. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Hari ini, kita melaksanakan ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Bulan kesaksian dan pelayanan 2020 di GKJW berakhir pada minggu ini. Tetapi, panggilan untuk bersaksi, melayani haruslah terus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kini, marilah kita menghadap kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Marilah jemaat menyanyikan lagu Kidung Jemaat 322, bait 1 dan 2, Terang Matahari.
Warga jemaat sekalian, mari kita menyatukan hati dan menguduskan ibadah ini. Di dalam hati, marilah kita mengucapkan demikian. Ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan pada hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 8, ada dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berdasarkan nats inilah, maka tema ibadah penutupan bulan kesaksian pelayanan tahun 2020 ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Mari saudara kita sambut nas ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama dan keempat, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, tinggal di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, setiap kali kita membangun ibadah, kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20 ada dikatakan demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara, mari kita mengakui akan segala kekurangan kelemahan kita. Jemaat kami beri kesempatan untuk menaikkan doa penyesalan secara pribadi. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, Bapa melihat dan mendengar pergumulan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan Tuhan berkenan mengampuni kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri. Bagi siapapun yang dengan sungguh hati mengakui dosa dan kesalahannya, Tuhan berfirman, "Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Demikian tertulis di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Mari kita tanggapi anugerah Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 58, bait 1 dan 4, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia, Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Sempurnakan ciptaanmu, basuh noda dan celah, tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia, makin mulia, makin suci diri kami, ubahlah sampai nanti kami puji di Kau dalam terang bakar. Saudara-saudara, dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca Alkitab yang akan dilaksanakan oleh salah satu anggota majelis. Jemaat Tuhan, bersama kita hendak membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dan kami puja di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami menyadari ketidakkekekalan diri kami. Kami Tuhan pilih dan Tuhan panggil untuk menghidupi firman Tuhan, yang menuntun hidup kami sebagai umat milik Tuhan, supaya berjalan dalam jalan kebenaran di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, di hari Minggu indah ini, bersama kami hendak membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami kehendak Tuhan dengan benar. Dan kiranya segala sesuatu dalam ibadah ini hanya bagi kemuliaan Tuhan.
Demikian doa penyerahan kami yang kami haturkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama membaca dari Injil Matius pasal 10, ayat 24 sampai dengan yang ke-33. Injil Matius pasal 10, ayat 24 sampai dengan yang ke-33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipi dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Disebut berbahagia bagi setiap kita yang gemar firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita tanggapi dengan kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait 1 dan 2, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari ini kita menutup kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020, di mana tema telah kita baca tadi, Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Saudara-saudara, saya mencoba menerjemahkan Matius 10 ayat 24 sampai 33 yang kita baca tadi melalui pengalaman nyata saya. Ada 2 pengalaman yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, waktu itu saya sebagai vikaris, kalau sekarang disebut vikar, ditugaskan di GKJW Jemaat Ngagel. Pada tanggal 24 sampai 26 Januari tahun 83, saya diundang oleh Badan Pekabar Injil GKJW
untuk mengikuti lokakarya pekabaran Injil di Malang. Pendeta yang hadir, yang diundang ada 22 orang. Saya satu-satunya vikaris. Ada satu lagi yang ikut, seorang mahasiswa teologi yang prei antar semester, dan kebetulan ayahnya seorang pendeta yang juga diundang hadir. Jadi jumlahnya 24 orang. Sebagai pembicara adalah Pendeta Sukrisno MTH, dosen etika di Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana. Dan Pendeta Bambang Ruseno MA. Saudara, setelah kedua pembicara itu menyampaikan apa yang menjadi buah pikirannya tentang pekabaran Injil, maka diadakan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Ada satu pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh Pendeta Emeritus Ismanu Mustoko. Begini pertanyaannya: jika pekabaran Injil di Jawa Timur ini berhasil, apa yang saudara pembicara pikirkan? Apakah di setiap desa ada GKJW? Atau apakah di setiap kecamatan di Jawa Timur ini ada GKJW? Atau akan ada banyak orang di Jawa Timur ini yang menjadi murid Tuhan Yesus? Itu pengalaman saya yang pertama tahun 83. Pengalaman yang kedua terjadi pada tahun 1987. Ketika saya pulang dari mengikuti sidang Majelis Agung yang diselenggarakan di GKJW Jemaat Kediri, sebagai sekretaris 2 Majelis Daerah Madiun, saya memfotokopi keputusan-keputusan sidang yang perlu dibagikan kepada jemaat-jemaat di wilayah Madiun tentunya, karena saya sekretaris di MD Madiun. Ada seseorang yang lewat, tahu saya, kemudian menegur, "Pak, selamat sore. Bapak ada waktu, saya ingin ketemu dengan Bapak." Saya ceritakan bahwa ada hari yang bisa kita ketemu, hari Rabu minggu depan. Jadilah pada hari Rabu minggu depan saya kedatangan tamu, nama orang itu HS. Dia ingin memahami agama Kristen. Lalu saya tawarkan, kalau ingin memahami ya tentu harus belajar. Nah, monggo, kapan kita tentukan untuk belajar? Apa yang telah disepakati kita lakukan, ada 3 kali pertemuan. Setelah itu saudara HS ini tidak muncul lagi. Nah, saya ketemu dengan karyawan di mana saudara HS ini bekerja, saya titip pesan. Tolong disampaikan kepada saudara HS, belajarnya berhenti atau lanjut? Nah, saudara HS balik jawab melalui karyawan yang saya kenal itu, Sabtu yang akan datang bisa dimulai lagi belajar. Nah, pada saat bertemu belajar itu, dia bercerita banyak hal bahwa dia difitnah dan segala macam. Itu yang membuat dia berhenti. Tapi kemudian melanjutkan belajar sampai selesai. Kemudian dia berkata kepada saya bahwa dia ingin mengikut Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya tetap bertanya kepada dia, apa sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus? Dia menjawab begini, "Pak Bambang, dulu
saya pikir kalau saya mengikut Tuhan Yesus itu saya dapat A. Tetapi apa yang saya bayangkan ternyata berbeda sama sekali. Tidak ada A yang saya pikirkan itu. Tetapi saya semakin mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Karena Tuhan Yesus ternyata memberikan kepada para muridnya bahwa mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan. Bahwa mereka mempunyai tantangan-tantangan. Mereka tidak hanya mendengarkan tentang tantangan, tetapi juga diberitahu bahwa hal yang tersembunyi, yang tidak bisa dimengerti, akan dibukakan. Dan bahwa Tuhan Yesus juga memberitahukan akan pemeliharaan Allah. Semua tentang kesusahan sudah saya alami ketika saya belajar. Oleh karena itu, saya tetap mengikut Tuhan. Nah, saudara, dari pertanyaan Pendeta Emeritus Ismanu Mustoko, kalau penginjilan berhasil, apakah di desa, setiap desa di Jawa Timur, ataukah di setiap kecamatan di Jawa Timur ada GKJW, atau semakin banyak orang yang menjadi murid Tuhan? Dan kita juga bisa belajar dari pengalaman saudara HS ini. Meskipun dia punya bayangan mengikut Tuhan itu dapat A, ternyata dalam proses belajar dia tidak pernah menemukan itu. Tetapi dia tetap mengambil keputusan mengikut Tuhan. Saudara, apalagi pada saat ini GKJW itu sedang melaksanakan program pembangunan jangka panjang tahun 2017 sampai 2034 yang dijabarkan dalam program pembangunan jangka menengah 2017 sampai 2022 dengan tema GKJW Mandiri dan Menjadi Berkat. Tema ini disusun untuk menjawab keberadaan gereja dan masyarakat saat ini yang berada dalam era transisi. Tentu pada waktu mengambil keputusan dulu, era transisi dikaitkan dengan kemajuan teknologi, di mana kita memasuki era digital 4.1 atau bahkan 5.1. Tetapi saat ini ternyata kita tidak hanya berjumpa dengan hal itu. Kita ternyata berjumpa dengan pandemi COVID-19. Semua ini mengajak masuk ke new normal. Saya berpikir untuk bisa menjadi saksi dan pelayan-pelayan Kristus di era setelah COVID-19 perlu menyelenggarakan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga dan warga supaya kita tetap menjadi gereja Tuhan yang hidup menjadi saksi dan pelayan Kristus. Dan itu tidak hanya dipikirkan oleh para pendeta, para penatua, diaken, dan guru Injil, tetapi oleh kita semua, warga GKJW. Tuhan memampukan saya dan saudara sebagai warga GKJW untuk menanggapi panggilan ini. Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memasuki saat teduh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah bersama umat percaya di seluruh muka bumi kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita akhiri nanti dengan melantunkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah pemilik dunia dan pemilik kami. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar, kami renungkan. Biarlah itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami, warga GKJW, untuk melaksanakan kehendak-Mu di muka bumi ini, sehingga kami boleh tetap menjadi saksi dan pelayan Kristus. Kami berdoa untuk seluruh warga GKJW di dalam kegiatan-kegiatan melaksanakan kesaksian dan pelayanan dimanapun kami berada di wilayah Jawa Timur ini, supaya kehadiran kami sungguh menjadi berkat bagi sesama, bagi bumi. Kami berdoa, biarlah Tuhan hadir di dalam kehidupan para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah, untuk melakukan kebijakan dan keputusan-keputusan serta tindakan-tindakan untuk membawa kehidupan bangsa kami menjadi lebih baik di dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Kami juga berdoa untuk segenap warga masyarakat Indonesia. Biarlah kami dibimbing oleh firman-Mu, sehingga kami menjadi warga masyarakat yang hidup dengan kejujuran, ketekunan, dengan ketertiban, dan saling menghargai satu sama lain, mendukung untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Terlebih kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami dan saudara-saudara kami, umat manusia sedunia yang menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan menolong kami supaya kami mampu menyegah penyebaran virus ini, dan juga untuk saudara-saudara kami yang dengan susah payah bekerja dengan keras untuk ambil bagian, menolong mereka yang terpapar. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit ini, sehingga kekuatan yang dari Tuhan menjadi kekuatan untuk menolong sesamanya. Kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW, terlebih GKJW di Jemaat Blitar yang sudah mengalami lemah fisik karena usia, juga karena sakit penyakit. Kuatkan iman dan harapannya, supaya dengan kekuatan iman dan harapan itu karya Tuhan boleh berlangsung dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk warga jemaat
yang bertambah usia, baik kelahiran, pemberkatan perkawinan mereka, dan upacara-upacara Kristiani yang lain. Biarlah semua peristiwa ini menguatkan kami sebagai warga untuk terus bersyukur kepadamu. Bapa, kami serahkan pergumulan-pergumulan setiap pribadi dan warga GKJW. Tuhan mengetahui satu persatu. Kami percaya Tuhan tetap menolong kami. Mampukan kami tetap tabah menghadapi COVID-19 dan harus tetap beribadah di rumah masing-masing. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang mungkin sudah memulai menyelenggarakan ibadah kembali. Tuhan menolong supaya dimampukan menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan dan berkat Tuhan. Ada banyak pergumulan dan rencana dari kami GKJW. Kami percaya Tuhan akan mendahului langkah-langkah kami, sehingga kehadiran kami menjadi berkat. Seru doa kami yang kurang sempurna ini, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa yang kami lantunkan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan setia, yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Mari, dalam ibadah minggu ini, kita wujudkan rasa syukur kita dengan kita menyerahkan persembahan yang telah kita persiapkan dengan baik. Sebagai dasar persembahan kita pada minggu ini, terdapat pada Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur, sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri dan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, dan nama-Mu lah yang selalu dipermuliakan. Berkati majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Berikan roh hikmat dan kebijakan dalam mengelola persembahan ini. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kuasa kasih. Amin. Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 ada dikatakan, sebab untuk inilah kamu telah dipanggil, karena Kristus pun telah menderita ganti kita dengan meninggalkan teladan bagi kita, sehingga kamu dapat mengikuti jejaknya. Jemaat sekalian, kita mengakhiri ibadah minggu ini dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan tenang dan tetap menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Mari kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat 185 bait 1, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilandangkan, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, undurlah dari tempat ibadah ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan memberi sukacita dan memampukan saudara di dalam melaksanakan tugas panggilannya menjadi saksi dan pelayan Kristus. Amin. Tentrem rahaja sing Gusti kita tumrap ning kita. Tentrem rahaja sing Gusti kita tumrap ning kita. Tentrem rahaja sing Gusti kita tumrap ning kita.